Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos, Dialog Ruang Tengah bersama Bang Edi. Hari ini agak santai kita, tapi obrolannya kayaknya berat. Karena kita akan berbicara soal peningkatan pajak, kemudian UMKM, dan ekonomi kreatif bersama Ibu Elvi Diana. Bu, sehat-sehat hari ini Bu ya? Alhamdulillah. Kalau lihat Ibu ini seger, saya jadi semangat gitu loh. Ya, hari ini saya donor darah yang ke-49. 49 kali, berarti ini rutin Ibu ini berarti? Ya, tapi 6 sempat... bulan sekali kah? Enggak dong, sekarang udah 61 hari. 61 hari? Iya. Enggak, tapi maksudnya per 3 bulan atau per... Iya, 61 hari itu hampir 2 bulan setengah. Lebih, 3 sekarang bulan lah ya. aturan dari PMI udah 2 bulan setengah dari mungkin dari Dinas Kesehatan ya. Dan ini memang rutinitas saya rutinitas. waktu dari gadis ya. Berhenti pada saat hamil aja. Siap Bu. Baik, pemirsa Bangka Pos, hari ini dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi di awal, semoga bisa memberikan manfaat kepada Anda semua karena memang beliau concern di sini Bu ya. Siap. Di Komisi 2 Bu ya, DPRD Babel, Bangka Belitung. Yang pertama kita akan bicara soal pajak. Apa Bu tangkapan atau Ibu melihat Bangka Belitung dan upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan untuk pajak Bu? Baik. Tadi juga kita membahas ya di rapat di Dewan. Kalau sebetulnya kita sudah cukup happy lah bahwa kesadaran masyarakat Bangka Belitung untuk membayar pajak ini sudah cukup tinggi, tinggal dimaksimalkan dan dioptimalkan. Misalnya untuk kemarin kan menyambut ulang tahun Babel, udah pemutihan untuk pajak ya, kendaraan bermotor ya. Nah, tapi mungkin yang harus ditambahkan lagi dari Dinas Bakuda atau pendapatan itu baik itu edukasi dan sosialisasi betapa pentingnya pajak. Tapi memang kalau takut mungkin itu karena menyampaikan tidak terselesaikan. Karena kalau udah pajak tuh orang udah langsung negatif aja, wah negara nih sedangkan ekonomi bubble tuh masih terpuruk. Nah, jadi mungkin disiasatilah bahwa yang memang menjadi hak atau menjadi kewajiban daripada masyarakat bubble itu ya yang memang misalnya kayak pajak kendaraan ya dilatihlah karakternya untuk memang taat pajak. Nah, di pajak penghasilan. Karena pada dasarnya kalau semua masyarakat bubble itu patuh atau taat pajak, saya rasa akan dapat keseimbangan daripada pendapatan. Ini kalau kita berbicara pajak, tapi tentunya harus kita edukasi. Karena apa? Masih banyak kok yang mungkin usaha-usaha ya kita nggak bilang itu UMKM, tapi usaha-usaha perseorangan yang mungkin mereka sudah penghasilannya di atas rata-rata 100 juta. Nah, mungkin sebaiknya bisa didata. Karena apa? Supaya kalau mereka bisa membayar pajak, itu kan juga jadi nanti menjadi subsidi silang buat masyarakat yang di bawah. Nah, kemudian kalau saya lihat juga jangan ngemplang pajak. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu ya jangan juga istilahnya memanipulasi pajak. Nah, karena itu kan jadi bagian daripada mereka sebagai pahlawan juga lah yang taat mereka menyadari membayar pajak. Dan juga kan hanya seperberapa lah daripada keuntungan perusahaan, keuntungan pribadi yang dibayarkan. Saya rasa ini hanya masalah karakter aja sih. Oke. Tapi Ibu melihatnya tidak bahwa sebenarnya ini bukan hanya sekedar soal sadar atau tidak sadar akan kewajiban pajak dan sebagainya, tapi ini sebenarnya butuh satu konsistensi yang kuat juga dari berbagai pihak, nggak menurut Ibu? Ya, di sini apabila masyarakat itu sudah patuh atau taat, nah kinerja daripada Pemprov atau juga pemerintah, terutama untuk kita bicara Bangka Belitung ya, itu juga dioptimalisasikan. Karena biasanya gini, apa yang mereka sudah berikan kan mereka juga akan menuntut haknya. Nah, saya rasa kalau semuanya tumbuh ya atau bergerak
bersama-sama. Jadi pemerintah sudah memungut pajak, masyarakat juga membayar pajak. Nah, kemudian itu diimplementasikan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ekonomi kita ini ya memang harus tumbuhnya berbarengan. Apa aja sih yang misalnya tidak dikenakan pajak kan, bisa kita tahu kebutuhan pokok sembako itu kan tidak dikenakan pajak. Oke, untuk subsidi silannya dari mana? Nah, itu kan banyak hal yang sebetulnya pemerintah harus menginovasi, mengedukasi, sosialisasi. Nah, kalau saya bilang sih ini memakai istilah apa, asal kawa kita pacak tuh punya Pak Bupati Bangka Selatan gitu ya. Ya itu salah satu apa namanya kolega saya, itu saya suka sekali. Asal kawa kita pacak gitu. Asal punya kemauan maka kita bisa gitu ya. Iya, karena orang itu kalau nggak digerak, kenapa sih orang sholat? Karena ada azan. Begitu kan? Nah, orang sudah kenapa kita punya agama dan kita punya moral, kita punya etika. Nah, semua itu kan buat menggerakkan. Nah kalau kesadaran itu ya harus dibangun. Nah, kalau aku bilang kan ini pemerintah ini sebagai orang tua lah. Pemprov Bangka Belitung sebagai orang tua mengayomi mulai dari pemerintahan masyarakat. Tinggal diedukasi dan kemudian juga saya rasa sih orang nggak akan lari ya. Kalau ada ya juga paling oknum 1-2. Nah, cuma kan orang tuh masyarakat ini sudah mau bayar pajak nanti dikorupsi. Ini kok ujungnya ini loh. Nah, jadi kalau menurut saya ya Bang Edi ya, mungkin Bang Kapos nanti ke depan juga bisa nih bikin edukasi atau acara apalah yang maksud saya ya bermulai itu jangan skeptis ya. Nanti gue bayar pajak nanti dikorupsi, atau nanti bayar pajak ya cuma yang menikmati. Udah paranoid dulu di awal gitu ya. Seperti itulah maksud saya. Oke, tapi menurut Bu Elvi kan penting juga rasanya ketika masyarakat seperti yang Ibu sampaikan tadi ada ketakutan, ngapain gue bayar pajak ya? Emang duitnya kemana aja sih? Kira-kira kalau ke depan menurut Bu Elvi perlu tidak kemudian ada transparansi soal lu bayar pajak tuh kesini lo sebenarnya, kesini untuk lokal, dilokalkan saja. Itu membantu tidak? Iya, mengedukasi. Betul. Misal kalau kita kendaraan, pajak kendaraan itu kan buat lampu jalan, PJU itu udah paling gampang. Itu kan ini informatif. Iya, informatifnya kayak gitu. Nah, kemudian misalnya kayak diimplementasikan untuk kesehatan, untuk bantuan BPJS, ya kan. Nah, kemudian juga kayak PBB, ya, pajak tanah kan. Semua itu memang yang bikin orang berpikiran agak skeptis tuh kan larinya ke negara, ke pusat. Nah, transfer ke daerahnya ini kadang-kadang yang tidak sesuai menurut masyarakat, mungkin menurut kita orang Bangka Belitung. Nanti orang Bangka Belitung udah rajin bayar pajak, ternyata nggak tahu bukan buat kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung ya. Jadi mungkin hanya hal-hal yang seperti itu, tapi itu bukan alasan loh. Kalau saya menerapkan ke diri saya, mau itu pajak dalam bentuk apapun yang harus saya bayar, ya saya bayar. Mau nanti akan dikorupsi, mau nanti akan disalahgunakan, yang pasti itu bukan lagi menjadi ranah saya. Ranah saya adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Kalau semua orang 1 juta berapa, 600 ya, atau anggap kita 1,5 lah. Iya, 1,5 dan yang sudah bisa bayar pajak kan. Nah, saya rasa 1,5 juta penduduk Bangka Belitung akan sejahtera kalau memang para wajib pajak yang ada di Bangka Belitung ini berpikiran seperti itu. Kami bayar pajak, kemudian ya sudah, berharap pajak itu digunakan dengan baik dan dikembalikan ke. Oke. Tapi menurut Ibu, saya masih sedikit mempertegas ya Bu ya. Kira-kira kalau kan dilempar ke pusat, kemudian nanti diturunkan lagi ke daerah. Nah, wujudnya seperti apa itu kita taunya cuma ini nanti buat jalan, kesehatan kalau untuk pengobatan gratis dan sebagainya. Nah, itu
seperti apa ya? Saya membayangkan kalau memang ini bisa diumumkan secara resmi. Tahun ini pajak dari masyarakat Bangka Belitung tuh untuk ini loh, satu, dua, tiga, itu menarik nggak Bu kira-kira Bu begitu? Atau memungkinkan tidak kira-kira Dewan mendorong hal-hal yang begitu agar masyarakat kita tuh, oh ternyata aku bayar pajak tahun ini untuk ini ya. Iya, makanya dinas-dinas atau Pemprov itu kan setiap tahun kan mereka mengajukan anggaran. Nah, pada saat mereka mengajukan anggaran itu kan dibahas sama anggota dewan, di Banggar, ya kan? Nah, pada saat 1 tahun berjalan kan harusnya dinas-dinas itu kan tahu. Misalnya dinas pendidikan, ada guru honor yang mungkin misalnya belum terbayarkan ada berapa, data-datanya juga harus lengkap. Kemudian ada misalnya sekolah-sekolah yang harus direnovasi, diperbaiki. Nah, kemudian ada program dari pemerintah APBN kita tuh ada apa namanya PIP ya istilahnya itu kan ya untuk nah kemudian kita tuh juga ada beasiswa. Nah, sebetulnya kita berharap Pemprov kita bekerja inovasi, kreatif dan out of the box cara berpikir mereka supaya mereka tahu nih di Bangka Belitung nih kabupaten ini butuh apa kan ini kabupaten ini butuh apa dan Pemprov itu mengayomi semuanya. Nah, jadi pada saat diimplementasikan menjadi anggaran yang diajukan, nah kan masyarakat itu tahu, oh ini pajak saya ini dikembalikan lagi oleh pusat untuk ya misalnya untuk pendidikan tadi, membenahi sekolah. Dan mestinya ini dipublish ya Bu ya, harusnya ya. Ya, seharusnya kan, jadi ketahuan ya Bu, kelihatan yang dikerjakan gitu. Saya rasa itu dari dinas bisa mensosialisasi ya. Kalau mempublish secara nyata, biasanya kan kita sudah bilang pajak Anda membantu pembangunan daripada negara Indonesia misalnya, itu kan pasti sudah ada seperti kayak begitu ya. Iya sih sebenarnya, tapi masih terlalu universal kan. Saya tuh membayangkan kita tuh sudah berani harus lebih terbuka, lebih transparan sehingga masyarakat tidak lagi bertanya-tanya, oh ternyata untuk jalan di daerah Pangkal Balam ini dari pajak yang tahun kemarin misalnya gitu. Karena nggak bisa, karena itu kan diakumulasi. Karena ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Nah, kalau jalan nasional kan biasanya mintanya dari anggaran APBN-nya dari pusat. Nah, kalau jalan provinsi kan lain lagi. Nah, apakah semua pajak kita ini harus ditaruh di jalan nggak mungkin kan. Nah, tapi yang pasti yang paling gampang diingat oleh masyarakat, dia membayar pajak untuk kendaraan, dia bisa klaim kalau lampu jalannya gelap. Itu tuh yang paling gampang mengedukasi, karena kalau yang lainnya itu udah gelondongan lah ya. Sulit. Dia bisa klaim kalau jalannya rusak misalnya bolong-bolong. Nah itu kan jadinya bisa gitu. Kalau Ibu bayar pajak ini loh, nanti ini buat apa kesini ya, nanti kayaknya gua nggak, yang ini kan enggak nih, ini enggak, malah jadi nanti nggak bisa lah. Bias lebih kemana-mana. Menurut saya nggak bisa ya, secara gitu dikotak-kotakin kayak begitu. Tapi sejauh ini kalau Bu Elvi melihatnya kewajiban warga negara untuk membayar pajak kalau untuk Bangka Belitung bagus ya Bu? Mungkin sejauh ini kita nggak bilang bagus ya, kita nggak bilang bagus gitu kan, tapi saya lihat tingkat kemarin aja saya untuk kendaraan aja masih ada beberapa kabupaten yang sangat rendah pembayaran pajak bermotornya. Realisasi pajaknya ya. Ya kemudian boleh tahu nggak di mana itu? Nggak usah. Kemudian kayak di Belitung itu bagus sekali. Nah, Kabupaten Bangka. Nah, jadi maksud saya kalau pajak penghasilan kan semuanya sudah diitukan ya, apalagi ke ASN. Nah, tinggal yang ini nih korporasi nih. Nah, korporasi ini ya kita harus tanya ke Dirjen Pajak lah kok kayak gini kan. Oh, ternyata masih banyak temuan di situ. Iya, masih. Iya, di korporasi ini kan karena mereka kan bayar ya, makanya kalau saya berharap seharusnya semua bisnis yang ada di Bangka Belitung ini
mempunyai NPWP atau menjadi objek pajak daripada Bangka Belitung. Jadi jangan lagi misalnya dia bikin usaha tapi NPWP-nya misalnya di Jakarta atau di Palembang. Kan, iya, jadi soalnya. Ya itulah. Jadi tinggal. Tapi kalau kita berbicara daripada usaha-usaha yang dibina atau dikelola oleh Pemprov, itu kita bisa dapat datanya ya. Tapi temuan yang tadi itu yang koperasi yang memang dari luar itu persentasenya tinggi ya masih Bu? Kita itu lagi bingung misalnya contoh kendaraan yang alat berat. Oh, alat berat. Nah, itu biasanya itu kan. Itu salah satu yang selalu kami bahas di dalam komisi kami, bagaimana kita bisa mencari saat ini kita sudah dapat tapi kita ingin optimalkan gitu. Alat berat dan iya. Potensinya karena kan besar itu. dia jalan tapi itu sudah bukan milik Bubble. Iya. Dan tapi dia merusak jalan. Menikmati jalan di sini gitu kan. Jadi kayak gitulah kurang lebih. Oke, baik. Nggak bisa saya detailin dibuka di sini. Tapi ada usulan atau ada saran dan masukan untuk strategi yang paling baik lah agar pajak kita ke depan jauh lebih baik lagi. Satu tadi saya berbicara secara general ya, sosialisasi, edukasi yang tidak bosan-bosannya daripada Pemprov Bangka Belitung, itu mulai juga ke Pemkapnya kayak gitu ya, dan juga relawan pajak istilahnya itu ya, ya harus turun. Jadi door to door. Kalau kami itu lihat daripada salah satunya kinerja Samsat itu udah bagus tuh. Mereka ada Samsat Samling, ya kan, Samsat keliling gitu kan. Nah, kemudian dimudahkan kayak pemutihan. Nah, kemudian juga kayak ini untuk PBB itu ya pajak kemudian kayak begitu loh. Nah ini itu tinggal saya bilang tadi ya kalau pemerintah sudah aware, pemerintah sudah berikan semuanya, tinggal balik ke kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk. Jadi maksud saya masyarakat mau menuntut pendidikan bagus. Oke, tapi kemudian mereka juga harus sadar bahwa untuk mendapatkan itu ya kita harus melakukan juga, yaitu dengan membayar apa yang menjadi satu keluarga aja. Misalnya contoh, satu keluarga itu kan membayar pajak PBB rumahnya, kendaraan bermotornya, kemudian pajak penghasilannya. Kalau dia punya usaha yang tadi saya bilang kan, di atas udah income-nya di atas sudah omset ya, kalau udah misal 100 juta per bulan, nah itu kan ada semuanya kan udah punya, harusnya dilaporkan, dia punya CV, PT. Nah semua itu aja elemen ini ya dilaksanakan, ya udah selesai kok. Nah, kucing-kucingan ya. Biasanya itu yang udah yang mafia. Ya biasanya malah UMKM atau usaha kecil menengah itu sangat taat ya. Betul. Gitu yang tapi taat. Yang di atasnya yang udah mulai main akal-akalan deh kan. Pajak tabungan deposito sudah diambil ya kan. Nah jadi maksud saya itu sekarang ini ya tinggal yang lebih kepada usaha-usaha aja sih. Yang khusus untuk usaha-usaha. Usaha-usaha aja ngebantu. Baik. Jadi sekali lagi Sepradi semua pemirsa Bangka Pos, sebagai warga negara yang baik memang sudah semestinya kita membayar pajak. Udah yang paling baik, mindset yang paling baik ya, membayar pajak, karena biar bagaimanapun apa yang kita bayarkan juga akan dikembalikan lagi untuk kita, kan bahasanya begitu. Harusnya begitu. Harusnya normalnya begitu ya. Walaupun masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain ya kan. Ya offside lah ya itu, misalnya dia yang offside ya gitulah tadi salah satunya kayak korupsi atau ya, apa gitu. Itu hanya ya sebagian kecil lah, itu tingkat-tingkat oknum yang baik. Baik Bu, itu untuk pajak, upayanya juga sudah, yang dilakukan juga sudah, dan bagaimana sekarang dengan UMKM dan ekonomi kreatif? Oke, kemarin saya juga berbicara dengan jadi narasumber di salah satu ya ekonomi kreatif. Bangka Belitung ini pariwisatanya kan udah luar biasa, ya. Muncul ekonomi kreatif sekarang ini
sudah ada apa sih kayak orang tua asuhnya, pembinanya ya, baik itu di tingkat provinsi atau di kabupaten. Nah, sudah diberikan pelatihan, kemudian sudah diberikan pinjaman kemudahan dari perbankan lewat KUR atau apa namanya pinjaman usaha ya. Nah, kemudian lagi ada koperasi. Ya, semua itu sebetulnya diberikan kepada dunia ekonomi kreatif ya, atau juga untuk usaha ekonomi kreatif untuk tumbuh. Nah, di Bangka Belitung ini salah satu sebetulnya yang maju pesat. Hanya kadang-kadang kalau yang saya lihat, rasa orang Bangka Belitung sendiri yang harusnya lebih apa ya, mungkin pakai barangnya made in atau produk lokalnya yang lebih harus ditingkatkan. Jangan belanjanya di Tanah Abang terus, Jakarta terus, tapi belanjanya di sini. Nah, supaya ekonomi kreatifnya itu tumbuh. Ekonomi kreatif itu kan macam-macam. Nggak hanya, orang kan berpikir ekonomi kreatif itu hanya kayak kerajinan atau homemade atau apa. Maka bisa juga kayak dari sisi seni. Itu mulai dari tarian, dari film ya, ekonomi kreatif, kemudian dari budayanya. Nah, semua itu muncul. Coba sekali-sekali di mana itu di alun-alun, misalnya di Pangkal Pinang itu pentas tuh malam minggu acara budaya nampilin itu bayar nontonnya. Mau nggak orang Bangka Belitung ini? Nah, itu belum terbukti. Jangan cuma misalnya artis dangdut, Bu. Nah, artis dangdut bayar 50.000 ya, kemarin itu ada artis yang baru menang Indonesian Indonesian Idol. Ya. Nah, kan mau nonton. Tapi padahal saya pernah pergi keluar, ternyata bayar 120 euro waktu dulu ya, sebelum jadi dewan. Euro. 120 euro. Wow. Nah, saya juga pergi ke Korea. Jadi mau kita nonton ini budayanya mereka. Nggak usah jauh-jauh deh, contoh kalau kamu ke Bali deh, Bang Edi kan ada pertunjukan Ramayana, ada pertunjukan tari kecak. Nah, coba di sini dibikin seperti itu. Apa sih namanya? Saya lupa ya. Ya, tampilkan tiap malam minggu pentas seni budaya ekonomi kreatifnya, tidak hanya bazarnya, kemudian apa itu selain bazar tuh apa namanya lokalnya tuh? Kita tuh kita tuh udah punya Bible Day ya istilahnya, kayak di Jakarta Inacraft kita ikutan. Nah, cuma maksud saya kita tuh belum kegerak aja ngebeli produk Bangka Belitungnya. Kita malah masih melihat provinsi lain tuh lebih bagus. Misalnya kita ngelihat barang produk kita itu kayaknya tidak lebih baik dari yang di luar. Tidak begitu juga, tetapi kayaknya ya kita pingin oleh-oleh, malah kita tuh belinya bukan yang kain cual Bangka Belitung gitu. Bagus semua itu. Iya, ya belinya batik Pekalongan gitu, batik Jogja, maksud saya tuh gitu loh, batik Solo. Ya, jadi akhirnya ya, tapi pada dasarnya kalau saya bilang, nah juga ini kalau kita sudah ada desa wisata, ya, itu ekonomi kreatif. Nah, akar bahar seperti itu kan. Nah, kita kan udah nggak mau lagi make begitu, beli begitu kan. Nah, jadi kadang-kadang ekonomi kreatif kita tuh banyak, tapi ya masih nggak apa ya, menurut saya tuh masih susah untuk bisa bersaing gitu. Masih untuk susah bersaing, dan memang itu tugas yang butuh proses yang juga panjang, karena mengedukasi masyarakat juga untuk kemudian aware pada produk sendiri lokal terutama kan. Aku nggak tahu kenapa orang pergi ke Bali tuh beli sendal Bali itu yang sendal tulisan Bali aja. Itu udah bangga banget tuh. Iya. Ya kan? Kenapa nggak kalau di kita gitu kan ya? Dipakai dari bandara, pas dia beli, dia nyampe dia beli, terus dia pakai sama dia bawa pulang ke Jakarta. Harganya mungkin cukup mahal. Nah, coba kalau di sini dibikin sendal bubble, mau beli nggak ini
orang-orang atau teman-teman mau pakai nggak. Nah kan ya itu aja sih masalah apa ya, brand ya mungkin itu. Tapi saya sih optimis, sejalan dengan sekarang kan kita juga sudah akan memisahkan dinas pariwisata ya di Sparbud. Jadi saya rasa optimisnya saya terhadap ekonomi kreatif yang tumbuh di Bangka Belitung ini akan menambah geliatnya ekonomi, karena kami pergi beberapa ke pelaku usaha, mereka optimis, hanya mereka perlu dibuka akses, misalnya bisa ke expo, tidak hanya ke Jakarta, bisa ke expo ke luar negeri. Nah biasanya mereka kan terbentur daripada biaya tiket atau visa atau sebagainya, atau pendamping ya. Nah kalau saya bilang kita ini sebetulnya udah kemana-mana, kita punya white paper itu kan Lada, kita punya Kericu, kita punya Kereta, itu udah di mana-mana. Itu semua produk-produk yang luar biasa sebenarnya. Dan saya rasa itu kan bermula dari ekonomi kreatif, kopinya. Tapi kita masih belum bisa bilang, orang masih cari kopi Gayo Aceh. Padahal kopi Tung Tau kalinya lebih enak kali ya, nggak kalah. Saya sih nggak ngopi banget, tapi aku rasa sih itu kita bisa. Saya optimis sih kalau dengan ekonomi kreatif di Bangka Belitung, saya optimis dan saya sangat senang sekali mensupport. Gitu. Tapi kalau Bu Elvi sendiri melihat kalau mereka masih seperti itu, apa yang kemudian harus dilakukan agar paradigma gini atau mindsetnya kita sendiri juga harus benar-benar senang dan bangga dengan apa yang dilakukan UMKM dan ekonomi kreatif kita. Nah jadi ini harus Pemprov kan keterbatasan anggaran. Pelaku bisnis ini kalau menurut saya harus ada yang yang menaungi atau orang tua asuhnya. Tapi sebetulnya maksud saya tuh gini, kita ini kan dia spesialisasinya misalnya dia bikin kericu dari contoh ya, yang kemarin saya diskusi kericu dari cumi, telur cumi. Ya, nah giliran musimnya telur cumi nggak ada, dia kan jadinya nggak bisa, produksi putus. Nah jadi harus ada bukan pengganti gitu loh. Alternatif dia. Nah dan kalau bisa itu benar-benar bekerja lebih effortnya itu dari dinas. Itu yang tadi saya bilang itu, kalau mereka kalau misal ini pas lagi musimnya nggak ada, kita gantinya dengan ini ya Bu, ikan ini misalnya, atau dengan udang atau apa. Tapi memang saya lihat saat ini tuh orang kita ini kadang-kadang saya masih melihat ya ini nggak semua sih. Ya udah kalau nggak musim ya udah kita stop aja, berhenti. Benar. Nah akhirnya itu tuh bahasa asal kawa kita paca itu perlu ya. Itu aja kok. Ya untuk kemudian menjadi motivasi sebenarnya. Eager semuanya. Dan packaging, nah itu ya saya lupa juga, packaging nih di ekonomi kreatif itu brand, packaging, pemasaran, akses digital, marketingnya, semua itu harus dikomponenkan di dalam satu elemen yang memang harus basic kuat ya. Kalau aku bilang sih dinas pariwisata bidang ekonomi kreatif itu yang memang harus tidak bosan-bosan, dan mereka juga harus sudah mulai ditempatkan anak-anak muda di situ, baik di Pemprov ya, pemerintah. Saya berbicara kan di sisi pemerintahan ya, di anak-anak muda. Karena apa? Agar anak-anak muda ini kan bisa jadi influencer gitu loh. Ya, influencer. Influencer yang untuk ini makannya enak loh gitu. Ini makanan enak, ini bagus. Nah, mereka kan lebih cepat. Apalagi di era digitalisasi begini, semakin bisa, harusnya marketingnya bisa lebih cepat lagi.
Ya, dan juga kalau bisa biaya marketingnya juga jangan terlalu mahal. Ini Udah mulai baru naik dikit, influencernya udah mulai naik bukan dikit gitu. iklan di koran juga mahal. Ya. Masa sih? Iklan di bank kaposnya juga mahal. Ya sekarang ini yang online lah kalau menurut saya. Ya. Menurut saya. Kemarin saya pergi ke Hotel Sheraton untuk lihat cake. Nah, kita menghisap madu itu, ekonomi kreatif mereka, madu tanpa sengat. Saya pergi ke tempat situ di kawasan cake, madu tanpa sengat. Mereka jual nggak terlalu mahal, 100.000 ya madunya itu asli. Nah, pipetnya itu mereka pakai yang dari pohon itu, saya lupa namanya. Nah, jadi benar-benar sudah ekowisata ya, jadi back to nature. Nah, itu sebetulnya itu part of dari ekonomi kreatif gitu loh. Nah, itu harus dikembangkan. Nah, harus punya orang tua asuh, harus punya orang yang mau kembangkan hal-hal yang kayak begitu. Jadi saya sebetulnya seneng kok menjadi dewan di bubble ini, lepas dari permasalahan yang itu ya, yang harus memang kita selesaikan, karena pada dasarnya yang tidak misterinya itu masih banyak loh, masih yang bisa kita kelola. Dan saya berharap ya kami ini anggota dewan dan juga pemerintah provinsi dan kabupaten ya jangan bosan dan jangan putus asa. Jadi saya melihat itu memang perlu orang tua asuh, kemudian menata ini semua menjadi satu yang terintegrasi semuanya biar saling berkolerasi langsung untuk membangkitkan ekonomi kreatif itu sendiri. Ya. Iya, dan ditambah lagi digampangkan dengan peraturan, pergubnya, perdanya, regulasinya memudahkan gitu. Karena kita ini mau ngerjain ini, ternyata ada peraturannya. Oh ini nggak boleh begini gitu kan. Jadi dan kearifan lokal itu sebetulnya kalau saya bilang di Bangka Belitung ini kata bahasa Bangkanya itu sudah banyak gitu loh. Serius loh, saya 1 tahun 6 hari lah yang benar-benar kan saya bekerja balik ke Bangka ini kan. Ya ternyata ya luar biasa kok. Potensi itu besar sekali. Kita nggak usah bicara timah lah, kan di sini kita nggak berbicara itu ya. Tapi potensi yang lainnya itu masih banyak. Jadi yang masih belum tergarap dari untuk kita bisa meningkatkan pajak. Misalnya kita bilang air permukaan, tadi saya bilang katanya udah 87%. Saya bilang ya minta kalau bisa dari Bakuda bidang pendapatan kalau bisa air permukaan itu 100%. Bisa tahun ini dicapai pajaknya. Tahu kan air permukaan? Nah, kemudian dari retribusi. Nah, ya kalau bisa baik itu pasar-pasar kita. Nah, kemudian juga kendaraan ini tahun depan jangan lagi pemutihan. Dan kalau bisa ya jangan selalu dimanja dengan pemutihan kendaraan. Orang kan bisa beli motor, bisa kredit. Nah, 200.000 ya kalau saya nggak salah ya pajak motor itu paling murah kayaknya. Paling murah 200-300.000. Jajan PMP aja, Taiwan aja, ngopi di Tungtau aja lebih dari segitu gitu ya. Ngerokok lagi kan. Nah, maksud saya kita ngerokok itu kena bea cukai kan. Aku pikir ini hanya mindset. Ya Bang Edi ya, dan saya berharap kepada masyarakat Bangka Belitung di lapisan manapun, saya juga mohon maaf lahir batin, tapi saya ingin menghimbau bahwa membayar pajak itu tidak berat kalau kita lakukan memang dengan kesadaran yang tinggi. Nah, karena itu kan setahun sekali. Beda kalau dengan cicilan angsuran. Itu udah di ujung bulan udah siap, udah bunyi handphone. Iya, nah jadi maksud saya kalau bisa ya udah masyarakat Bangka Belitung mulailah untuk mencintai membayar pajak sekecil apapun itu pajaknya. Nah, kemudian ekonomi kreatif itu bermula dari pikiran di rumah. Jadi gini loh. Contoh, adik-adik itu bisa mendapatkan income, tidak
misalnya di rumahnya dia punya kebun banyak singkong misalnya ya, banyak singkong, kemudian dia bikin keripik singkong, dia masukin plastik, dia jualan. Nah, adik-adik itu bawa, karena itu saya lakukan dulu saya ini dari kecil juga suka cari uang, ekonomi kreatif. Saya dulu ada tetangga dulu bahasa Bangka notok keranji. Notok keranji itu apa, Bu? Keranji itu panen keranji itu loh, buah keranji ya? Iya, panen buah keranji. Nanti saya ikutan dikasih sama tetangga satu plastik misalnya. Kemudian saya taruh di plastik kecil, kemas ulang, saya jualan, dapat uang. Saya dapat uang. Kreatif. Nah, iya, ekonomi kreatif. Kemudian jadi dari kecil. Nah, kemudian kayak tadi keripik singkong, saya minta sama ibu saya satu baskom, saya taruh di plastik, besok saya bawa ke sekolah. Ya udah, hasilin selawe ya zaman dulu ya uang. Jadi dari dulu saya memang suka ngasilin duit terlatih. Ada di belakang rumah buah rambai. Tahu rambai kan? Masih ingat? Ya, nah, tahu nggak? Mas-mas kecil. Nah, buah rambai itu kalau lagi jual juga. Saya jual juga, saya udah bagi tetangga, saya lihat masih ada ini, saya bilang sama ibu saya bawa ke sekolah SD, saya SD Muhammadiyah, taruh di plastik jual. Zaman dulu mah parah apa gimana, tapi yang penting gue dapat I get earn money gitu loh. Nah, itu ekonomi kreatif loh. Jadi buat masyarakat. Tapi artinya berarti mindset ini juga harus dilatih. Yes. Nah, cuma mindset. Jadi jaga diri kita untuk mengeluarkan pikiran yang positif, aura positif, pasti mindset kita juga akan positif. Apa aja bisa, konyol. Ini kalau saya bilang nih kan, beli kopi. Oke. Beli kopi satu apa namanya tuh? Satu plastik ya? Ya, kopi itu kan berapa? Nah, beli ini plastik, kayak orang jualan itu kan? Oh, cup-cupnya plastik. Ya? Nah, terus misalnya banyak orang yang lewat depan rumah kita, ya kita tinggal buka kopi kecil gitu ya. Jadi nggak usah harus mikir, aduh gimana ya gue harus punya gede. Nah, ekonomi kreatif itu bukan harus dari modal, tapi dari kreativitas. Nah, gimana cake itu? Cake itu kan ada hutan, kemudian banyak lebahnya. Ya udah, dia bikinlah rumah-rumah lebah. Rumah-rumah lebahnya masuk. Ya. Keluarlah madunya. Ya udah kan, emang perlu tempat, wong hutan kok. Iya. Ini memang dibuatin dia. Nah, maksud tapi saya lagi ya di sini ya, dia sebenarnya. Ekonomi kreatif. Jadi maksud saya masyarakat Bangka Belitung ini akan bisa keluar dari masalah ekonominya kalau semua orang berpikiran kreatif. Gitu. Jadi muncullah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu sebetulnya tidak perlu modal besar. Apa yang ada di sekeliling kita bisa kita gunakan. Kalau menurut saya bisa dioptimalkan, tapi dioptimalkan. Harus kreatif. Iya. Kalau bicara ekonomi kreatif. Nah, berkaitan dengan UMKM kan Bang Edi. Nah, diselanjutnya aja. Nah, UMKM kan usaha kecil menengah atau usaha kecil. Nah, ini kalau dia sudah jadi banyak. Tadi kan kita bicara kreativitasnya. Nah, kalau kita udah menjadi dia akan kita bisniskan, bukan harus menjadi banyak. Baru disitulah modal. Tapi kan kita dari kecil-kecil aja. Sekarang ada koperasi. Apalagi Kopdes itu udah 80.000 ya. Udah mulai jalan. Nah, maksud saya pemerintah udah mau ngucurin juga total kalau 200 triliun, akan nambah lagi 233 triliun. Saya tidak menyarankan orang Bangka Belitung berhutang, tetapi gunakanlah fasilitas perbankan itu memang untuk menjadikan itu modal. Problemnya di kita adalah biasanya kadang kan sekarang udah ada kredit tanpa agunan yang sampai 200 juta. Nah, optimalkan itu perbankan kalau kita memang nggak ada modal. Kalau kita nggak punya juga tabungan, ya gunakan koperasi gitu loh. Nah, kemudian UMKM ini ya kita coba kerjasama dengan misalnya BUMD. Kemudian kita ajak kerjasama dengan
apa namanya, ini desa, gitu aja sih maksud saya. Buat misalnya, Bu, kami ini kan nggak bisa apa namanya mau memasarkannya. Nanti kan pihak-pihak daripada pelaku tadi UMKM itu harus disupport oleh pemerintah, oleh Pemkab atau Pemprov. Nah misalnya ya kan kayaknya udah dilakukan sih, cuma mungkin harus tinggal dioptimalisasi. Semuanya tinggal dioptimalisasi. Ya sekarang ini kayak ada Sepiak, saya lihat itu kan Sepiak ini di sebelah Belitung. Pulau Belitung. Nah sekarang ada lagi, udah buka kalau nggak salah di Pangkal Pinang ya. Ya. Nah itu kan dari berawal dia rumahan. Waktu kemarin saya lihat juga yang apa itu Nenun. Nah kan, nah tinggal nanti pemerintah yang mensupport. Nah pensupportan pemerintah ini butuh akses. Misalnya tadi itu saya bilang apa ke Inakraf, keluar kemana, dan jadikan itu souvenir. Saya menghimbau kepada Pemprov untuk memang begitu, Pemkab juga ya, semua lah pemerintahan Bangka Belitung, semua bentuk souvenir itu ya harus dari ekonomi kreatif. Sebenarnya yang paling simpel kalau untuk UMKM sendiri, produk-produk itu sendiri bisa diawali dari ya pemerintah ya, pemerintah, dan mulai dari dinas-dinas, instansi vertikal dan sebagainya, itu untuk apa ya, secara tidak langsung mengkonsumsi produk ini sendiri. Itu kan menjadi cara yang paling gampang sebenarnya. Sebetulnya sudah satu, kayak kalau dalam rapat-rapat kan itu pasti ada snack ya. Nah itu kan sudah. Nah itu saya yakin itu sudah. Nah mungkin dari kopi juga kan. Betul. Nah mungkin kopi ya, kita juga sudah pakai kopinya orang Bangka Belitung. Nah mungkin yang nanti souvenirnya, saya rasa sih memang kita lagi dalam posisi mungkin anggarannya aja yang memang saat ini kita nggak bisa lebih besar. Tapi saya melihat hanya perlu dioptimalisasikan aja, Bang Edi. Ini pemerintah, setahu saya Pemprov Bangka Belitung itu sudah melakukan untuk yang terbaik, hanya mungkin harus lebih lagi effortnya, dan yang apa namanya pemangku kepentingan dan korporasi lewat CSR-nya mensupport juga, kayak gitu loh. Jadi sekali-sekali itu bentuk bantuannya itu ya kepada desa, itu sesuatu yang misalnya unit-unit ekonomi kreatif itu butuhkan gitu loh. Gini misalnya contoh, Bu, kami ini mau masuk ke gerai misalnya kayak Indomaret, tapi kami ini nggak punya ini loh, nggak bisa untuk brandnya, itu mahal mesinnya. Atau kalau kami mau ekspor itu kan mereka harus banyak sekali ya syarat-syaratnya. Nah itu dibantu oleh Disperindak. Nah Disperindak Pemprov harus membantu, dan kemudian kalau terkendala biaya, nah ini diarahkan misalnya ke mana, ke pembiayaan perbankan tadi ya, perbankan desa. Jadi maksud saya nggak bisa semuanya itu kerja sendiri ya, harus terintegrasi dan semua pihak harus saling bahu membahu untuk itu semua. Begitu. Seberapa yakin atau seberapa optimisnya 1000% semuanya 1000%. perkembangan ekonomi kreatif, UMKM, termasuk juga pajak? Iya, 1000%. 1000% saya yakin kok. Orang Bangka Belitung ini punya akhlak kok, punya moral, dan punya kepribadian yang baik, dan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosionalnya orang Bangka Belitung ini teruji. Nah buktinya kita punya menteri dari Bangka Belitung. Benar juga sih. Kita punya gubernur Jakarta seorang Pak Ahok. Insya Allah suatu hari kita punya presiden dari Bangka Belitung. Nah, jadi maksud saya diajarkan untuk optimis, dan saya optimis 1000%. Bukan 100% lagi. Bukan 1000% saya optimis bahwa semuanya akan jauh lebih baik. Tinggal mindset kita buka, kemudian kita kesadaran kita tingkatkan, moral kita jaga, dan kalau bisa
kita saling apa namanya ya, kompak, solid, kemudian juga saling apa namanya itu menegur itu loh, memberikan apa namanya, peringatan atau apa gitu. Jadi saling misalnya peduli lah ya, istilahnya saling peduli. Jadi misalnya bukan, jangan pernah kalau diingatkan lo udah bayar pajak belum motor lo, nah positif gitu loh. Oh iya, ini ngapain nah kan gitu ya, itu dia harus tetap makasih loh. Iya, gila nih gue belum bayar nih. Nah jadi maksud saya hal-hal positif itu, karena kalau saya nggak positif saya mungkin nggak berhasil di Jakarta. Iya, karena kan saya hijrah ke Jakarta kan saya penuh keterbatasan ya, maksudnya ya mungkin kalau di Bangka rumah saya luas ya, di Mentok rumah saya luas, tapi pas jadi anak kos kan kamar kita udah berbeda ya. Saya flashback lah, flashback ke itu yang masih gedean, dalam bahasa saya itu gila gedean kamar mandi gue deh di Mentok sana dengan kamar kos gue. Tapi ya begitu, bukan optimis, saya bilang ya kita harus optimis, berpikir positif. Dan saya yakin kok Bangka Belitung ini sudah diberikan apa blessing ya dengan kekayaan alam. Nah cuma ini tata kelola, balik lagi kita di tata kelola yang memang harus kita bereskan. Saat ini itu masalahnya, tata kelola juga pelan-pelan prosesnya tapi sedang berjalan. Dan saya optimis 1000%. 1000% semua akan baik-baik. Iya, bahkan jauh lebih baik lagi untuk Bangka Belitung. Iya, harus begitu. Siap. Terima kasih Bu Elvi untuk informasinya. Sebelum diakhiri, saya mau Bu Elvi memberikan sedikit semangat, motivasi seperti tadi, dengan tujuan bahwa kita ini 1000% bisa jauh lebih baik lagi. Ya, saya hanya mau menyampaikan bahwa kalau kita bikin itu berat, sesuatu hal pasti itu akan berat. Tapi kalau kita bikin itu suatu hal ringan dan kita bisa, insya Allah juga kita akan diringankan dan kita bisa laksanakan. Baik. Itu berarti yang menentukan berat dan ringan itu sebenarnya Anda sendiri. Kreatif lah. Baik Bu Elvi, terima kasih sukses selalu buat semuanya. Lancar terus menjadi wakil rakyat. Amin. Semuanya. Dan sekali lagi saya mengingatkan pemirsa semua, seperadi semua, kreatif, bener, nggak perlu yang besar-besar. Pajak bayar, ada sesuatu yang kecil-kecil mulailah, jangan teori terus, nggak mulai-mulai nggak bisa. Kalau udah banyak, tinggal cari banyak hal yang di sini. Pemerintah udah mau bantu, semuanya juga udah siapkan semuanya. Tinggal Anda mau atau tidak, itu saja. Betul. Kalau teori saja ya nggak selesai-selesai. Asal kawa kita baca. Asal kawa kita baca. Oh iya, mengutip yang selatan soalnya. Iya, saya salut itu. Nggak apa-apa, pinjam dulu Pak Bupati ya. Pinjam dulu. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Elvi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.